sudah dirawat 3 hari dan demam masih naik. Pasien masih tampak lemah. Dari hasil pemeriksaan rapid test, pasien positif COVID. Belum ada peningkatan yang signifikan, maka dari itu saya bermaksud untuk melakukan DRK. Apakah Ibu setuju? Oh iya, saya setuju. Bagaimana dengan persiapannya dan kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Saya sudah menyiapkan tim yang bisa melakukan DRK sesuai dengan jadwal yang ada. DRK akan dilaksanakan besok hari Kamis 26 Agustus 2021. Untuk waktunya sendiri masih menunggu persetujuan dari tim Ibu. Oh iya, baiklah, silahkan dilanjutkan. Saya akan menunggu informasi selanjutnya ya. Baik Ibu, saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di diskusi refleksi kasus yang telah kita lakukan rutin setiap bulannya. Untuk kegiatan hari ini saya serahkan kepada kepala ruangan untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada kepala ruangan, saya silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas kehadiran hari ini. Untuk memulai kegiatan diskusi hari ini, baiknya kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, saya kembalikan kepada fasilitator. Hari ini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus yang telah kita sepakati. Kasusnya yang akan kita bahas yaitu COVID-19. Untuk itu, adapun waktunya 60 menit. Bagaimana, apakah rekan-rekan setuju? Setuju. Baiklah, seperti biasa, saya harapkan semua dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan aktif. Dan untuk materinya akan disampaikan oleh penyaji, yaitu Saudara Glenn Solangaya. Untuk waktunya yang diberikan kepada ini yaitu 15 menit, dan sisanya kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Kepada penyaji saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada rapat kali ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang COVID-19. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah penyakit yang menyerang tepatnya pada sistem pernapasan ya. Kemudian kita mendapatkan kasus pada Tuan S, di mana Tuan S sudah 4 hari tapi demamnya tidak turun-turun. Nah, oleh karena itu kita akan membahas secara bersama-sama ya. Jadi diagnosa yang muncul pada Tuan S adalah yang pertama ketidakefektifan pola nafas, kemudian hipertermi, kemudian defisit nutrisi. Nah, dari diagnosa tersebut tim telah menjalankan atau menerapkan intervensi. Intervensinya adalah pertama, observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui kedalaman keadaan umum pasien. Kemudian yang kedua, telah diberikan terapi oksigen 5 liter per menit. Yang ketiga, berikan multivitamin. Yang keempat, berikan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Yang kelima, anjurkan pemakaian baju berbahan tipis dan menyerap keringat untuk menjaga klien merasa nyaman dan mengurangi penguapan tubuh. Yang keenam, telah memberikan kolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik dan antibiotik untuk mengurangi panas dan infeksi. Nah, itu intervensi yang telah dilakukan pada masalah hipertermi. Sedangkan nutrisi adalah yang pertama, kita menjelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat makanan dan nutrisi untuk meningkatkan motivasi makanan. Kemudian yang kedua, beri nutrisi dengan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan hidangkan
saat masih hangat untuk meningkatkan asupan makanan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita berikan makanan yang bervariasi agar pasien merasa nyaman atau pasien merasa menarik untuk mau mengkonsumsikan makanan. Kemudian yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan mulut untuk menghilangkan rasa nyamannya. Kemudian yang keenam, kolaborasi dengan dokter pemberian antisida untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Nah, Bapak Ibu, dari masalah tersebut itulah intervensinya. Jadi di sini penyaji meminta Bapak Ibu untuk sama-sama membahas dan bertukar pengalaman terkait masalah yang kita alami sekarang. Jadi untuk melanjutkan acara, saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Baik, langsung saja. Jika ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman, saya persilakan waktunya untuk dapat menyampaikan satu persatu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini, bagaimana sesak napas pada pasien tersebut? Apakah sesak napasnya sudah bertambah, atau bertambah atau sudah berkurang? Dan bagaimana dengan demamnya? Apakah masih demam atau tidak? Dan kita harus waspadai tersebut, karena jika kita lambat tangani akan menyebabkan penurunan kesadaran pada Tuhan S. Ya baik, benar kita monitor oksigenasi Tuan S. Kemudian ketika Tuan S demam, apakah kita sudah benar mempresnya? Baik, di sini kita lihat suhunya 38,5. Nah, di sini kita bisa lakukan kompres air hangat atau mengompres pada bagian lipatan-lipatan tubuh. Namun masih banyak masyarakat yang masih mengompres pada dahi saja. Di sini peran kita bagaimana mengajarkan masyarakat dengan cara mengompres yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kita silakan. Oh iya, di sini kita lihat juga bahwa terjadi defisit nutrisi atau penurunan nafsu makan pada pasien. Dan biasanya pada permasalahan ini keluarga pasien itu biasa memaksa pasien untuk makan. Nah, sebaiknya di sini kita bisa menganjurkan atau mengajarkan cara makan sedikit-sedikit tapi sering, dan bisa juga menanyakan makanan kesukaan pasien makan sehingga bisa meningkatkan nafsu makannya. Baik, benar apa kata Nurse Nurmeda. Di sini juga dianjurkan pasien itu adalah diet total serat. Biasanya yang dianjurkan oleh dokter itu yaitu makanan yang cukup, yaitu protein, vitamin, kalori, dan cairan. Biasanya juga yang tidak mengandung banyak gas. Terus yang ketiga, biasanya tidak merangsang dan menimbulkan banyak gas dan mengandung banyak serat. Yang keempat, makanan lunak yang diberikan selama istirahat. Terima kasih. Baik, di sini saya tambahkan ada juga yang menyatakan makanan rendah serat dan rendah sisa. Maksudnya rendah sisa di sini bertujuan untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa, sehingga dapat membatasi volume feses dan juga tidak merangsang saluran mencerna. Oke, di sini saya ingin bertanya, untuk makanan-makanan yang dianjurkan itu bagaimana? Tolong diberikan penjelasan lebih rinci agar kami dapat memahaminya. Menurut saya, adapun untuk makanannya itu seperti sumber karbohidrat, seperti beras ritim, ketan, rebus, atau untuk tepung di bubur atau di puding. Dan adapun sumber
bayam, labu, siam, tomat, dan wortel. Sayurannya bisa ditumis atau direbus. Salah sedikit. Buah dan anunya bimban itu adalah buah yang baik berfungsi itu buah yang menimbulkan gas dan tidak dimakan bikinya. Adapun buah tersebut adalah seperti pepaya, pisang dan jeruk dan alpukat. Dan buah yang menimbulkan gas itu seperti nangka dan durian. Dan untuk minuman itu encer boleh, tapi saya sarankan lebih baik air putih saja. Berarti makanannya tidak boleh pedas ya? Ya, benar Bapak Ibu. Makanan tidak boleh pedas. Iya, terima kasih. Baik, ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup teman-teman? Cukup. Alhamdulillah, karena diskusi kita pada hari ini sudah berakhir dan dapat saya simpulkan bahwa untuk pasien COVID-19 ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus selalu memperhatikan saturasi oksigen pasien kita. Kemudian yang kedua, suhu pasien kita harus selalu pantau. Kemudian yang ketiga adalah diet makanan pasien kita, yaitu diet rendah lunak dan diet rendah serat. Terima kasih.